Jadi ini ada sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Desain Produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada handphone Vivo di Yogyakarta. Oke, terus modelnya seperti apa? Coba kita cek. Oh, modelnya seperti ini ya. Citra merek, kepercayaan merek, desain produk, dan keputusan pembelian. Kalau di penelitiannya Mbak Mita nanti akan ada pengaruh secara bersama-sama seperti ini atau enggak, Mbak? Kalau enggak gitu apa bisa, Pak? Nah, itu dia. Jadi ada beberapa dosen itu yang dia itu memang idealis ya. Dia itu pengen kalau kita melakukan replikasi ya harus sama persis dengan Oke. artikel yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, masalahnya Oke. adalah untuk yang H1, 2, 3 ini kan pengaruhnya langsung ya satu per satu. Cuma kalau untuk pengaruh Oke. bersama-sama seperti ini, seperti di H4 ini kadang kita itu kesulitan untuk mencari referensi pendukung. Jadi, nek saya ya mending amannya satu 2 3 aja ini hipotesis yang kita gunakan. Jadi, citra merek, kepercayaan merek, dan desain produk itu diukur pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan ditambahkan satu variabel lainnya. Jadi, tinggal mengatasi ketika nanti ada dosen yang tanya ya, Mbak kok ini tidak menggunakan hubungan yang H4 untuk pengaruh bersama. Oh, saya tidak mereplikasi secara penuh, Pak penelitian itu. Tapi yang saya lakukan adalah memodifikasi penelitian tersebut dengan cara menambahkan variabel baru yang berbeda dengan studi yang saya pakai sebagai acuan tersebut. Lah, engko tambah no sak variabel toh, kuwi engko digawe pengaruh langsung tok. Jadi perhitungannya nanti yo sama sederhananya dengan ini. Karena kan nanti sama-sama dianalisis dengan menggunakan regresi berganda ya. Daripada nanti kamu diuplek-uplek H4, padahal kan kita itu nyari dukungan untuk yang hubungan pengaruh bersama-sama ngene iki yo seringnya mahasiswa itu kesulitan. Mending nek saya yo tambahkan satu variabel lain di luar H1, H2, H3 kuwi wis genah aman kuwi nggo Mbak. Wis genah ra mungkin Oke. diprotes meneh nggo. Piye nek menurut Mbak Itu Mita? variabelnya sesuai Pak Salman apa nanti kita cari sendiri ya, Pak? Bebas aja. Kita tinggal mengacu dari Hmm. studi terdahulu. Yang penting variabel tersebut memang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam konteks produk smartphone. Dan tentunya harus beda dengan citra merek, kepercayaan merek, dan desain produk. Lah kan Mbak Mita sudah bikin tabel posisi studi toh. Nah, kenapa nggak kita Oke. manfaatkan itu? Nah, loh. Coba kita stop share. Kemarin kan Mbak Mita ngirim ke saya bab 2. Nah, di bab 2 itu ada tabel posisi studi. Oke, sebentar. Nah, ini udah kelihatan di layar Mbak Mita. Sampun, Pak. Oke, kita lihat variabelnya apa saja yang bisa kita masukkan selain citra merek, kepercayaan merek, dan desain produk. Nah, ini kan independennya citra merek, dependennya keputusan pembelian. Nah, kira iso. Nah, ini citra merek, keputusan pembelian, desain produk, keputusan pembelian, desain produk, keputusan pembelian, kepercayaan merek, keputusan pembelian. Nah, ini wes podo kabeh, Mbak. Iki artikelnya sing mbok jupuk iki mungkin kurang banyak ya, karena yang kamu masukkan hanya yang sudah ada di model penelitian. Tidak ada salahnya kita menambahkan satu variabel lain di luar yang tiga ini berdasarkan studi terdahulu. Nah, memungkinkan nggak Mbak Mita browsing di Google Scholar yang Indonesia aja nggak apa-apa. Nanti kamu tambahkan satu Oke. variabel lain di sini. Kemudian kalau bisa itu sudah termasuk dengan indikator kuesionernya. Jadi nanti tinggal kita pakai gitu. Nah, nanti Oke, Pak. browsingnya kan sama seperti kemarin pada waktu kamu mencari studi terdahulu. Keputusan pembelian, koma, smartphone. Nah, engko metune apa model penelitiannya sing kaya piye? Variabel sing selain tiga ini kita ambil salah satu. Dengan catatan dia itu memang ditujukan untuk keputusan pembelian smartphone dan ada indikator kuesionernya. Jadi wis ora perlu mikir pindho ngono. Itu nek Oke. saran saya, Mbak. Itu cara kita untuk mensiasati ketika nantinya apa ya diminta untuk melakukan replikasi secara penuh dari artikel itu. Padahal untuk yang pengaruh secara bersama-sama, kita masih lemah untuk mencari dukungan. Nah, daripada nanti repot di belakang, ya mending kita selesaikan sekarang dengan cara menambahkan satu variabel di luar tiga ini. Dan nanti analisis datanya juga sama persis dengan ini. Cuma tambah sak variabel tok itu tidak menambah kesulitan. Karena nanti cara analisanya sama. Citra merek, kepercayaan merek, desain produk, tambah satu variabel baru, yaitu cuma diselesaikan dengan analisis regresi berganda saja. Kan beda nih ketika nanti Mbak Mita menambahkan variabel mediasi, variabel moderasi, ya kok alat analisisnya berubah dan lebih kompleks dibandingkan ini. Nah, ini tidak merubah kompleksitas dari analisa data yang kamu lakukan nantinya. Jadi ya insya Allah tidak menyulitkan. Itu nih saran saya Mbak Mita. Oke, Pak. Tapi kalau bisa
Mm-mm. Itu kalau benar Pak, seumpama tambah variabel kualitas produk gitu, Ya, tergantung artikel yang gimana kamu Pak? peroleh. Kan artikel nanti misalkan ya, itu ternyata kualitas produk. Kita lihat dengan citra merek Oke. beda enggak? Oh, beda. Dengan kepercayaan merek beda enggak? Oh, beda lah. Desain produk ini dengan kualitas nanti indikatornya sama atau beda. Nah, kalau ternyata tiga indikator ini dibandingkan dengan variabel kualitas produk yang kamu usulkan tadi beda indikatornya, indikator pernyataan untuk kuesionernya, berarti memang variabel kualitas produk itu variabel yang beda dengan yang tiga sudah ada di sini sehingga bisa digunakan. Nah, ini kamu ada artikelnya enggak? Oh, gitu. Yang kualitas produk Pak. Sudah ada kualitas produk berpengaruh ke keputusan pembelian dalam konteks produk smartphone. Udah ada belum? Udah pernah nyari tapi itu downloadnya di laptop ya Pak. Oh ya, ini kamu pakai HP. Nggih. Ya ya. Soal nanti mau langsung kerja. Heeh. Ya, nanti coba kamu cek indikatornya itu sama atau enggak. Kalau misalkan memang indikatornya beda, berarti itu memang variabel yang berbeda dengan tiga ini, dengan citra merek, kepercayaan, dan desain produk. Berarti bisa digunakan, asalkan memang itu pengaruhnya terhadap keputusan pembelian untuk produk smartphone. Nah, gitu. Terus ini Mbak, produknya nanti kalau bisa berbeda dengan yang sudah ada. Misalkan ini ada Anwarudin 2023, produknya kan Xiaomi. Nah, berarti ojo Xiaomi Nggih. meneh. Terus iki Apple, nah, berarti ojo Apple meneh. Terus iki Xiaomi meneh. Nah, berarti kan selain Xiaomi dan Apple iki mungkin masih bisa digunakan kalau memang belum ada studi yang meneliti keputusan pembeliannya. Kemudian misalkan ini ya, studi pada konsumen Erafone Solo 3. Nah, kemudian yang lainnya ini studinya di mana? Apakah cakupannya itu hanya kota tertentu? Nah, atau ini ada yang di Padang, ada yang DIY. Nah, ini kan mengacu pada wilayah yang spesifik ya. Mungkin di kota tertentu saja, di Jogja, di Padang, di Solo 3. Nanti Mbak Mita bisa membedakan diri dengan cara meningkatkan cakupan populasi respondennya dengan melakukan pengujian di tingkat nasional, di studi pada misalkan pengguna smartphone Vivo di Indonesia, misalkan. Nah, itu kan wis beda, Mbak. Jadi produknya wis beda, cakupan wilayahnya juga beda. Dengan begitu, Mbak Mita, selain dengan menambahkan variabel yang tadi ya, yang saya sebutkan itu bisa kualitas produk ataupun yang lainnya, tujuan akhirnya apa? Mbak Mita bisa membedakan skripsimu saat ini dengan semua penelitian yang sudah ada berkaitan dengan keputusan pembelian produk smartphone. Kalau sudah beda, berarti kan kita sudah aman, Mbak. Oh, berarti studiku ini anyar. Aku bisa memberikan kontribusi yang berbeda dengan semua studi yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan keputusan pembelian produk smartphone. Nah, dengan begitu kan kita bikin latar belakang, menjelaskan kenapa ini penting untuk diteliti, lebih enak nanti, Mbak. Karena apa? Tingkat kepentingannya kan jadi jelas. Oh, jebule beda. Nek beda kan perlu diuji. Wong lokasine wis lain, mereknya sudah lain, variabel pembentuknya sudah lain. Berarti kan memang pengujian yang dilakukan ini perlu sehingga dapat disimpulkan skripsinya Mbak Mita ini memang penting untuk dilakukan.